Halo, welcome back to my channel with me Abe Saputra. Setelah kita dibuat lama ya dalam penantian panjang, tanggal 3 April kemarin Geng Money Heist muncul lagi di season 4, melanjutkan apa yang belum selesai di season 3. Ini bukan spoiler review karena serial ini baru aja tayang kemarin kan season 4-nya. Jadi saya mohonkan di kolom komentar juga jangan ada komentar-komentar yang spoiler ya. Kalau ada ya terpaksa saya hapus. Habis ini saya mau jadi polisi spoiler nih. Jadi di video ini seperti biasa saya akan ngasih pendapat saya mengenai series ini. Waktu tahu series ini udah rilis, langsung saya babat habis. Bahkan sebelum Netflix ngasih notifikasinya, saya itu cek terus ya beranda aplikasinya karena notifikasi Netflix itu suka telat. Karena Money Heist season 4 ini salah satu series yang saya tunggu gitu. Oke, di season 4 ini diawali dengan kepanikan ya, kegilaan yang terjadi, Nairobi tertembak, mereka harus operasi Nairobi, belum lagi ada Sandra yang pengen kabur dan melakukan perlawanan. Profesor mendeklarasikan perang terbuka. Pokoknya di awal-awal episode itu gila deh. Di trailer juga kelihatan kan kekacauannya. Cuman di season 4 ini saya mau kasih tahu kalian akan banyak storyline tentang apa yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Masa lalu dan masa kini. Bolak-balik di beberapa episode awal untuk memberitahu kita bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi perlu atensi lebih untuk disimak. Tapi bagusnya walaupun storyline yang mau mereka kasih itu lumayan banyak ya. Tapi menurut saya tetap mengeneral gitu ya. Nggak buat tumpang tindih antara storyline yang satu dengan storyline yang lain. Karena punya keterkaitan dan saling berhubungan. Kemudian banyak sekali personal moment yang bisa buat saya lebih kenal karakternya lebih dalam. Sebenarnya dari 3 season kemarin itu udah cukup keren sih dalam pengembangan karakternya. Cuman di season 4 ini kita bisa lebih mengeksplor lebih dalam tentang karakter-karakter. Contohnya kayak Palermo kan. Oh pantas si Palermo itu begini. Ternyata karakternya itu begini. Pantas dia itu orang yang nggak bisa ditebak. Di season ini juga ditambahkan drama lebih banyak dari season sebelumnya. Ketika mereka harus berjuang dengan keadaan yang serba chaos, dapat tekanan dari luar dan dalam, ditambah keadaan profesor yang lagi galau berat ya karena ditinggal Lisbon. Tapi mereka harus berimprovisasi buat survive tanpa rencana. Basically season 4 ini ceritanya masih stagnan di situ ya, nggak kemana-mana. Kita masih bisa lihat duel Sierra lawan profesor dan juga usaha para geng menyelamatkan nyawa Nairobi. Ngomong-ngomong soal nyelamatin Nairobi, saya suka banget dengan adegan itu ya. Ya mereka kan kondisinya di situ nggak ada dokter bedah kan. Tapi bagaimana caranya mereka harus melakukan pembedahan, kalau enggak Nairobi bakal nggak selamat. Basically mereka cuma berbekal keyakinan karena mau nggak mau harus dilakukan, kemudian pengetahuan yang seadanya dan juga alat yang terbatas. Kayak oke kita lakukan aja apa yang udah profesor ajarkan. So mereka harus berpacu dengan waktu, dengan Nairobi yang terus kehilangan darah, dan mereka harus melakukan operasi secepatnya. Mengingat pihak Sierra nggak mungkin ngirim dokter bedah ke dalam karena mereka benar-benar baru aja ngeledakin mobil tank polisi kan. Itu adegan benar-benar tegang banget ya. Saya sempat terpaku di adegan itu karena adegan itu benar-benar intens. Saya mau bilang kalau season 1 dan 2 ini berbeda ya dengan season 3 dan 4. Kalau di season 1 dan 2 kita itu bisa ngerasain simpati gitu dengan kubu profesor maupun kubu Raquel. Mereka sama-sama memimpin gitu. Nah sekarang kan mereka udah bergabung nih, udah berada di sisi yang sama, ngelawan musuh yang bisa dibilang haus darah kayak Sierra dan Gandia. Ya dulu kita kenal Money Heist ini tentang perang kecerdasan dan perang strategi ya, tapi sekarang ya masih tentang perang strategi tapi ditambah dengan kebrutalan. Awalnya saya pikir ini terlalu berisiko ya, tapi menurut saya ya wajar sih sebuah acara itu berubah dan mengembangkan tema-tema yang baru seperti Money Heist season 4 ini kan temanya chaos yang agak kontraproduktif sama Money Heist yang kita tahu kekuatan utamanya itu ada di sebuah perencanaan yang rumit dan mengambil simpati masyarakat. Tapi kekhawatiran saya hilang karena mereka mengemasnya dengan epic banget. Selagi Profesor dan Sierra menghancurkan strategi masing-masing, ada ancaman dari dalam men, karena mereka dapat perlawanan dari Gandia. Well, kalau season 3 kemarin fokus kita ke duel Profesor versus Sierra, bisa dibilang di season 4 ini geng Money Heist versus Gandia. Gandia di sini benar-benar brutal dan kayak binatang, dan kehadiran dia di season 4 ini benar-benar ngasih atmosfer yang beda. Ngasih sesuatu yang belum pernah saya rasain di season-season sebelumnya. Emosi jadi lebih keangkat, suasana jadi makin tegang. Saya enjoy banget dengan season 4 ini dan benar-benar menghibur. Ditambah dengan sinematografi yang keren, beberapa shot di beberapa adegan itu ngasih nuansa action yang gila barbar banget. Pokoknya banyak sekali unexpected moment yang membuat season 4 ini lebih bagus daripada season-season sebelumnya. Ada juga momen yang menyebabkan hati terasa kosong ya. Money Heist sekali lagi memberikan sebuah tontonan yang konsisten, bahkan lebih baik. Season 4 ini cuma 8 episode ya. Cara mereka mainin emosi kita dan naikin kadar level ketegangan itu pintar banget. Berhasil buat saya itu nggak berhenti nonton. Jadi di awal-awal itu mereka buat
acaranya itu slow gitu ya, tapi lama-kelamaan makin naik, ketegangan makin naik, emosi kita makin naik, sampai kita akhirnya merasain klimaks. Habis satu episode, oke, next lagi. Habis lagi, oke, lanjut. Dan gak terasa season 4 itu dihabisin langsung sekali duduk. Di season 4 ini saya suka banget karakter development dari Tokyo. Di season ini saya pikir karakter Tokyo itu ada peningkatan. Kalau Profesor di season 4 ini lebih terlihat sisi manusiawinya ya, walaupun gak terlihat perfect lagi kayak di season-season awal akibat dia itu galau berat. Arturo seperti biasa ya, lebih ngeselin di tiap-tiap season dan bisanya ya cuman baca doang. Dan di season 4 ini lebih diperlihatkan karakter aslinya yang ternyata bejat juga. Secara keseluruhan sih season 4 ini pace-nya lebih cepat ya dibandingkan dengan season sebelumnya. Kemudian dari segi penulisan bagus lah ya, walaupun tetap ada urusan cinta-cintaan di tengah-tengah ketegangan dan kekacauan ini, tapi masih ya it's okay lah, saya enjoy. Banyak kejutan di tiap episodenya dan jangan lupain juga soundtracknya. Banyak lagu bahasa Inggris yang kayaknya tahun 80-an deh, yang nambah seru dan nambah semangat. Saya penasaran juga gimana kelanjutannya habis dari season 4 ini. Lagi-lagi kita dikasih cliffhanger di ending season. Perampokan juga belum selesai, jadi mereka harus melanjutkan lagi ke season 5 yang belum dikonfirmasi sama Netflix kapan jadwal perilisannya. Apalagi masih ada wabah COVID-19 kan, jadi mungkin tayangnya bisa aja tahun 2021. Dan buat Mania season 5, saya kasih skor 4/5 karena terus memberikan sebuah pertunjukan yang konsisten di segala aspek. Ya mungkin itu aja buat video kita kali ini, karena ini bukan spoiler review ya, jadi nggak banyak yang bisa diomongin. Saya pengen tahu pendapat kalian tentang Money Heist season 5, jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi jangan spoiler ya. Kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan nggak mau ketinggalan video saya yang lain, you know what to do. Feel free to DM kalau misalkan ada rekomendasi serial yang bagus buat ditonton atau di review. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menghubungi saya lewat DM yang ngasih rekomendasi serial atau film-film bagus. Mohon maaf nggak bisa saya balas satu persatu, tapi terima kasih. Till the next video, saya Abe Saputra. To be continued. Ciao.